Salve, welcome back Fratres. Saya mau menanggapi sepotong saja kuliahnya pendeta MYM. Saya melihat thumbnailnya dan saya tidak perlu menonton karena setahu saya MYM tidak punya latar belakang format filsafat. Jadi dari hasil baca-baca buku kemudian dia mau mengajar, ya silakan siapa yang mau dengar dia. Kamu pendeta kesayangan silakan mau dengar dia silakan, tapi itu bukan ajaran filsafat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dia mengatakan bahwa Protestan dipengaruhi oleh Aquinas, Protestan dipengaruhi oleh Agustinus dan Katolik dipengaruhi oleh Thomas Aquinas. Sorry, Protestan tidak kenal Aquinas, Protestan tidak kenal Agustinus tidak pernah kenal Protestan, dan Protestan juga tidak kenal Agustinus. Mereka hanya mencaplok Agustinus untuk membenarkan posisi teologis mereka. Nah, yang jelasnya mari saya ajar begini, Pak Pendeta. Kalau kita gali ke akarnya, Protestantisme yang baru muncul abad ke-16 itu tidak muncul dari ruang hampa rohani. Protestantisme yang salah satu ajarannya adalah Calvinis versi pendeta MYM itu tumbuh dari fondasi filsafat yang sudah lama beredar di Eropa, dan dari situ lahirlah wajah teologinya. Nah, mari kita lihat beberapa dasar filsafat yang menjiwai Protestantisme itu, antara lain yang pertama nominalisme. Filsafat nominalisme. Banyak penafsir melihat Martin Luther sangat dipengaruhi nominalisme dari William of Ockham. Nominalisme menolak adanya hakikat universal. Yang universal tidak nyata, hanya nama. Akibatnya, hubungan Allah dan manusia tidak lagi dipahami dalam kerangka partisipasi pada being. Ingat, kata kunci partisipasi tidak pernah ada dalam teologi Protestan, seperti dalam realisme Thomistik, melainkan sebagai relasi kehendak-kehendak. Allah yang berdaulat mutlak versus manusia yang berdosa total. Dari sini lahir penekanan pada kehendak Allah yang tidak dapat ditebus oleh akal atau hukum kodrat. Anehnya Protestan terus berkhotbah tentang Tuhan. Berhenti karena akal kamu bejat total. Yang kedua, voluntarisme. Voluntarisme menekankan kehendak Allah di atas rasio Allah. Allah bisa memutuskan apapun, bahkan yang tampak irasional, seperti menetapkan orang masuk ke neraka. Dalam Protestantisme, khususnya Calvinisme, ini tampak dalam doktrin predestinasi. Allah memilih siapa yang diselamatkan, bukan berdasarkan kodrat atau keteraturan akal, melainkan murni karena kehendak bebasnya. Allahnya versi monster. Yang ketiga, skeptisisme terhadap metafisika. Reformasi mengusung kecurigaan besar terhadap spekulasi skolastik yang dianggap mengaburkan Injil. Luther dan Calvin cenderung memandang metafisika klasik, yaitu Aristoteles dan Thomas, sebagai beban. Dari sini lahir prinsip sola scriptura, hanya kitab suci, bukan filsafat atau tradisi yang boleh menjadi dasar iman. Tapi Anda tidak bisa menolak filsafat. Yang bisa lakukan adalah beralih dari satu sistem filsafat ke sistem filsafat yang lainnya. Jadi dengan menolak filsafat realisme Thomistik, Anda jatuh ke filsafat-filsafat yang rapuh, antara lain nominalisme, voluntarisme tadi. Kemudian yang jelas sekali adalah individualisme modern. Reformasi lahir dalam konteks Renaissance dan humanisme, ya, yang menekankan subjektivitas dan kebebasan individu. Jadi MYM itu berdiri atas namanya sendiri. Siapa yang setuju dengan dia, yuk mari kita bikin klub Bible Study. Hasilnya, iman dipahami terutama sebagai relasi personal langsung antara individu dan Allah, bukan sebagai partisipasi dalam tubuh mistik yang dijaga oleh gereja. Tidak heran kalau masing-masing pendeta berjuang membangun akun YouTube, menarik pengikut sebanyak-banyaknya, lalu membuat satu gereja versi pendetanya. Ya kan? Setuju? Jadi ini sesuai dengan arus besar filsafat modern dari Descartes sampai Kant. Dan saya yakin Pak Pendeta pasti senang sekali membaca Descartes dan Immanuel Kant. Penekanan pada subjek, bukan komunitas. Karena memang itu inti Protestantisme. Yang kelima, rasionalisme empiris pasca reformasi. Meski awalnya anti-skolastik, atmosfer Protestan membuka jalan bagi munculnya pencerahan atau enlightenment of Aufklärung. Penolakan otoritas gereja memberi ruang bagi kebebasan intelektual yang lalu melahirkan filsafat modern berbasis rasionalisme Descartes dan empirisme Locke dan Hume. Ini nampak dari basis-basis pemikiran De Gingadas. Di dunia Protestan, Alkitab sendiri akhirnya diteliti dengan metode historis kritis yang sangat dipengaruhi rasionalisme. Jadi, Protestan itu hanya kumpulan ajaran manusia berdasarkan filsafat-filsafat tertentu dengan cara membaca bukunya orang Katolik. Jadi,
Filsafat Protestantisme ini berdiri di simpang jalan antara nominalisme abad pertengahan dan voluntarisme teologi, juga individualisme modern. Dia menolak metafisika partisipasi yang menjadi tulang punggung Katolik, lalu menggantinya dengan relasi kehendak, iman subjektif, dan otoritas teks. Dari sinilah wajahnya yang fragmentaris itu lahir. Setiap individu boleh menafsir sesuai imannya tanpa pusat kesatuan metafisik. Dia boleh baca-baca bukunya Katolik, tafsir-tafsir, dia pilih-pilih tokoh sejarah yang mendukung tafsirannya, lalu mendirikan satu gereja, undang semua orang datang dan mengatakan semua yang lain salah, saya tidak bisa salah. Ironis sekali bukan? Tapi ya seperti itu. Kalau diteruskan saudara-saudara, benang filsafat ini yang membuat Protestan punya jalur historis menuju sekularisme, bahkan ateisme modern. Ya, jadi good job. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sambungan logis antara nominalisme, sola scriptura, pencerahan, dan ateisme. Follow for more into the jungle of Protestantism.